Hai semuanya, saya Safira dari Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta apa sih siklus keilmuan dalam filsafat ilmu dan bagaimana cara membuat hipotesa. Untuk pembahasan pertama, di sini saya akan memberikan informasi mengenai ontologi. Nah, setelah tadi kita tahu bahwa ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, kemudian apa sih itu ontologi? Sekarang kita akan melihat dari bahwa ontologi ini sering diidentifikasikan dengan metafisika. Nah, apa sih itu metafisika? Metafisika sendiri sering membicarakan mengenai segala sesuatu yang dianggap ada dan mempersoalkan hakikat. Nah, bagi metafisika, hakikat di sini tidak dapat dilihat atau dijangkau oleh panca indera karena memang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwaktu, dan tidak bertempat. Sehingga dengan mempelajari hakikat dalam metafisika ini, maka kita dapat memperoleh pengetahuan tentang mengenai apa sih hakikat itu. Nah, ontologi ini sendiri juga sering disebut dengan proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi juga menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat karena memang dalam ontologi ini akan banyak sekali membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan manusia, sehingga itu akan relate dan akan terus dibicarakan sehingga ontologi ini menjadi ilmu yang banyak sekali dibicarakan dalam filsafat. Nah, dalam bidang ontologi dalam bidang filsafat ini juga akan membahas tentang realitas. Realitas di sini adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Sehingga singkatnya, dalam ontologi ini kita tidak bisa membicarakan sesuatu yang di luar jangkauan manusia, yang tidak dapat dibahas manusia gitu. Karena yang dibahas dalam ontologi ini adalah yang akan sering datang atau ada dalam kehidupan manusia. Pada pembahasan yang kedua ini yaitu mengenai epistemologi. Nah, setelah tadi kita membicarakan mengenai ontologi yang akan banyak sekali membahas tentang realita yang relate tentang kehidupan manusia dan hakikatnya ada seperti itu, maka yang kedua ini kita akan lebih membahas tentang pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Karena memang seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa epistemologi ini merupakan bahasa atau secara bahasa arti bahasanya itu tentang pengetahuan. Nah, atau nama lain dari epistemologi ini yaitu logika material atau logika Meyer yang membahas dari isi pikiran manusia yaitu pengetahuan. Nah, menurut epistemologi ini, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan hingga akhirnya diketahui manusia. Jadi intinya bahwa setiap apa yang kita tahu di dunia ini merupakan hasil dari pemikiran kita sendiri itu, hasil dari penelitian kita. Sebagai manusia yang memang perlu tahu jawaban dan kebenaran yang ada dalam masalah tersebut. Nah, dengan demikian epistemologi ini akan membahas mengenai sumber, proses, syarat, batas, fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi misalnya bagi para tenaga pengajar terhadap para yang ada kepada yang diajarnya seperti itu. Jadi yang diyakini benar oleh seseorang akan ia sampaikan kepada orang lain agar orang lain tersebut menganggap bahwa hal ini juga benar. Dan itulah yang kemudian disebut dengan epistemologi yang dijadikan sebagai suatu proses antara proses untuk mengetahui kebenaran yang dilakukan oleh ontologi. Karena memang setelah kita melakukan tahap ontologi, selanjutnya akan digiring melalui aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Nah, tadi bahwa ketika kita melihat suatu permasalahan yang ada dalam ontologi itu tadi, maka dalam epistemologi kita menguji hal ini benar atau tidaknya. Gitu. Itulah fungsi epistemologi yang diambil setelah aspek dari ontologi itu. Nah, menurut Richie Calder, proses dari kegiatan ilmiah ini dimulai dari ketika manusia itu mengamati sesuatu. Karena memang tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa ontologi ini percaya bahwa pengetahuan yang diketahui oleh manusia ya berasal dari manusia itu sendiri gitu.
apapun yang kita ketahui ya berasal dari kita sendiri, berasal dari penelitian kita sendiri. Pembahasan yang ketiga ini yaitu mengenai aksiologi. Nah, aksiologi ini merupakan bidang yang menyelidiki tentang nilai atau value. Nah, nilai-nilai dalam aksiologi ini dapat berupa nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan, dan nilai kehidupan sosial politik. Nah, dari nilai-nilai ini juga terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi landasan dari aksiologi ini sendiri. Seperti, untuk apa sih pengetahuan itu digunakan? Bagaimana hubungan pengetahuan ilmiah dengan moral etika? Dan bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral? Kemudian bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kembali lagi sangat berkaitan dengan yang namanya nilai, baik itu moral, etika, dan semuanya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai siklus keilmuan. Siklus keilmuan dalam ilmu filsafat memiliki 4 elemen utama. Yang pertama ada ilmu, aktivitas, metode, dan pengetahuan. Nah, dari keempat elemen ini akan saling berkaitan atau berpengaruh satu sama lain. Nah, dalam filsafat sendiri, ilmu dapat dikatakan satu elemen penting. Nah, ketika kita membahas tentang ilmu, maka ketiga elemen ini akan masuk ke dalam pembahasan mengenai ilmu. Yang pertama ada ilmu sebagai pengetahuan. Ilmu sebagai pengetahuan ini memiliki 3 komponen utama yang tadi masuk ke dalam 4 komponen utama juga, yaitu ada aktivitas, pengetahuan, aktivitas, dan metode. Nah, dalam pengetahuan ini lahir aktivitas-aktivitas manusia atau terdapat aktivitas manusia, sehingga aktivitas manusia ini kemudian memerlukan metode untuk melihat apakah prosedur atau proses dari aktivitas ini mampu untuk diuji, sehingga dari ketiga ini tadi membentuklah ilmu yang menjadi satu landasan untuk mengetahui sesuatu yang terdapat dari 3 komponen utama sebelumnya. Nah, sehingga dalam hal ini ilmu dapat dikatakan sebagai satu aktivitas yang rasional dari permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan manusia, yang kemudian dilihat menggunakan metode atau proses dari elemen siklus keilmuan ini, sehingga jadilah suatu pengetahuan yang kemudian menunjukkan bahwa ini adalah suatu ilmu yang dapat digunakan oleh orang per orang atau satu kelompok orang untuk kemudian menjadi satu ilmu ini, yaitu mengenai cara membuat hipotesis. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata hipotesis. Hipotesis ini juga berasal dari bahasa Yunani, yang dari bahasa Yunani yaitu hypo yang artinya di bawah, dan thesis yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Nah, jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis ini berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan, sehingga untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis ini maka perlu untuk diuji melalui seperti data-data nanti yang akan kita lakukan untuk melihat kebenaran dari hipotesis ini. Nah, cara membuat hipotesis sendiri ada 6 cara yang dapat dilakukan untuk membuat hipotesis. Nah, poin-poin dalam membuat hipotesis ini yang pertama yaitu dinyatakan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pola hubungan sebab akibat. Karena memang dalam hipotesis ini, ketika kita melakukan penelitian yang adanya hipotesis, maka kita akan tahu bahwa ada variabel A dan variabel B dalam penelitian kita, sehingga adakah sebab akibat antara variabel A dan B ini perlu kita untuk lakukan atau kita timbulkan dalam hipotesis. Yang kedua, dilandasi oleh argumentasi dan dilengkapi dengan teori yang digunakan. Nah, teori ini merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena merupakan landasan utama kita untuk melihat suatu fenomena. Jadi, ketika kita menulis suatu hipotesis, maka perlu juga untuk menyertakan teori di dalamnya, sehingga pendapat yang kita sampaikan itu
memang benar adanya dan kuat gitu argumen kita. Nah, yang ketiga ada dapat diuji. Jadi ketika kita membuat hipotesis itu, maka hipotesis ini bisa diuji nantinya gitu. Jangan sampai kita membuat hipotesis yang kemudian kita tidak mampu untuk menguji kebenaran maupun kesalahan-kesalahan yang ada di hipotesis. Seperti itu. Nah, yang keempat itu diuraikan dalam paragraf yang singkat dan jelas. Jadi hipotesis itu kadang hanya berbentuk kayak satu paragraf dengan kalimat yang singkat dan jelas, yang di dalamnya merupakan asumsi kita yang nantinya akan kita uji. Jadi tidak perlu panjang-panjang, tapi singkat dan jelas sehingga kita dapat mengujinya. Dan di situ juga terdapat teori dan sebagaimana mestinya yang ada dalam hipotesis. Yang kelima ada konsisten dengan teori yang diinginkan. Jadi jangan sampai ketika kita menulis hipotesis, misalnya hipotesis yang kita tulis itu teorinya berbeda dengan penelitian ya, dengan teori yang akan kita lakukan pada penelitian. Jadi itu kan tidak sinkron antara hipotesis kita dengan nanti penelitian kita, dan hal ini nanti kan akan jadi masalah dalam penelitian kita. Gitu. Nah, yang keenam, yang terakhir ini ada argumentasi berbentuk rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, argumentasi yang akan kita berikan di hipotesis ini harus merupakan argumentasi yang rasional, yang dapat diterima dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh kita nantinya ketika melakukan penelitian yang lebih lanjut. Nah, itu dia teman-teman penjelasan atau informasi yang akan saya bagikan. Tadi kita telah membahas mengenai ontologi, epistemologi, aksiologi, bahkan siklus keilmuan dalam filsafat ilmu, dan juga cara membuat hipotesis atau hipotesa dalam filsafat ilmu. Jadi semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita dan kalian semua